Baptisan air hanya dengan nama Yesus saja. Menafsirkan Matius 28 ayat 19 dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, haruslah ditafsir secara rohani, perumpamaan, kiasan, tersirat. Dengan perbandingan ayat dengan ayat. Bukan penafsiran hurufiah tanpa perbandingan ayat. Jika demikian penafsiran menjadi keliru. Matius 28 ayat 19 dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan 1 Korintus 1 ayat 13, bahwa Matius 28 ayat 19 artinya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dibaptis ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam prakteknya hanya dibaptis ke dalam nama Yesus saja. Karena yang dimaksudkan dibaptis ke dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu bahwa setelah dibaptis ke dalam nama Yesus saja, kemudian hari akan menerima bagian baptisan anugerah Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Jadi keseluruhan ada 3 nama di sini. Selanjutnya di 1 Korintus 1 ayat 13 bukan dibaptis ke dalam nama Paulus karena Paulus tidak disalibkan. Bukankah di sini boleh dikatakan juga bahwa Bapa dan Roh Kudus tidak disalibkan? Logika sederhananya para rasul lebih memahami firman daripada jemaat awam, dan tidak mempraktekkan pembaptisan ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para rasul membaptis hanya ke dalam nama Yesus saja. Matius 28 ayat 19 telah ditugaskan pergi adanya, kemudian, kalianlah jadikan para murid, semua bangsa-bangsa. Membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 Petrus sejauh ini ke hadapan mereka. Dia menegaskan kalian bertobat dan biar dibaptislah adanya setiap dari kalian dengan nama Yesus Kristus, menjadi beralasan mengampunkan dosa-dosa kalian dan kalian akan memperolehlah hal akan dosa-dosa kalian dan kalian akan memperolehlah bagian dari Roh Kudus. 1 Korintus 1 ayat 13 Kristus telah dibagi. Bukan Paulus telah disalib atas kalian atau ke dalam nama Paulus kalian dibaptis. Simak juga topik, ajaran Yesus hanya perumpamaan saja. Menafsirkan Alkitab dengan perbandingan ayat.